ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus mushola, majelis taklim, dan juga panitia pelaksana, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa tukang speaker, jarang disebut ini, tukang sound. Cuman ini jualannya segini doang, ini nggak bisa gede lagi nih. Habis sudah habis, udah biarin. Kalau masih ada tambahin, kalau habis sudah nggak apa-apa, terima apa ada. Itu yang paling enak ibu ya, ibu ya, terima apa bukan, jangan suka cari yang gagak ada, yang bukan punya kita jangan dipengen. Terima apa yang itu bahagia, udah itu kuncinya bahagia, begitu aja tuh ya. Orang miskin itu hidupnya gampang bahagia asal bisa nerima apa adanya. Jangan suka kepengen apa yang orang punya, yang kita punya aja kita pakai. Lihat lagi orang mana ganteng, mana pinter, mana kaya. Jangan suka banding-bandingin sama laki dewek yang udah jelek, goblok, susah soalnya. Jangan, ridho aja apa adanya. Belum tentu yang punya suami ganteng, kaya, bahagia, belum tentu. Mana parahnya, saking gantengnya, bandanya banyak, pinter, ibu ditinggal jangankan 3 bulan, 3 hari aja ibu udah susah makan, susah tidur. Kepikiran aja kampung mana yang dilewatin, pasti itu janda pada kebuka. Coba punya suami udah jelek, goblok, susah bagi ibu. Jangankan 3 bulan, 3 tahun yang ayam, ibu aman di rumah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara khusus di luar kegiatan mingguan ataupun bulanan. Ini menjadi agenda tahunan bagi kita, yaitu memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Judulnya adalah memperingati kelahiran Nabi, memperingatkan diri kita sekaligus sejauh mana kita bernabi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya komitmen bernabi adalah bagaimana menjadikan beliau benar-benar menjadi teladan kita dalam hidup, ikutan kita, contoh kita, qudwah dan uswah bagi kita semua. Kenapa kita penting melakukan peringatan? Karena memang Allah sendiri yang nyuruh, dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Dek, jangan saingnya, masih di depan saya lagi. Iya, mana ini emang? Kenapa mesti kita peringati? Karena peringatan akan ada manfaatnya insya Allah. Selama di hati kita ada iman, sekecil apapun peringatan bermanfaat. Itu Allah perintah sama kita. Di ayat lain bahkan kita diperintah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Apa faedahnya peringatan itu? Peringatan itu untuk menyadarkan diri kita yang seringkali lalai, Bu. Kita ini seringkali lalai dalam
urusan kita kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Lalai kita. Dan orang lalai itu sampai disebut oleh Allah, bisa jadi pada titik tertentu dia lebih buruk dari binatang. Padahal kita ngakunya manusia semua ini. Ini manusia semua kan? Tapi begitu kita lalai, Allah bisa sebut kita lebih buruk dari binatang. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sudah kami siapkan tempat pembakaran di dalam neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk jin dan manusia, kata Allah. Saya lagi ngomongin jin ini, saya urusannya sama manusia. Maka saya tanya, ini manusia semua? Ya, benar kena itu. Artinya berkemungkinan kita akan dimasukkan ke satu tempat yang isinya adalah penyiksaan nanti di sana. Jahanam. Buat siapa? Buat manusia. Manusia model mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa merasa. Mereka punya akal, nggak mau berpikir. Mereka punya mata, nggak bisa melihat. Mereka punya telinga, nggak bisa dengar. Bukan berarti nggak bisa mikir, Pak. Kalau masalah mikir, tiap hari gua mikir mulu, mikirin kreditan. Mikir mulu. Cuman mikirnya mikir yang rendah, yang kualitas. Ya dengan apa sih mati-matian mulu ini? Nggak ada mic yang ada talinya gitu. Lebih aman sebenarnya. Saya geser dia mati. Saya geser. 1, 2. Nah, inilah aman, saya mau nengok kemana aja. Saya termasuk yang kurang suka pakai wireless begini karena suka terganggu sinyal. Sinyal ya. Ya. Sampai mana tadi itu? Wireless. Ya, punya pikiran nggak mau mikir. Jadi pikirin yang rendah-rendah mulu. Mikirin gegares. Tahu gegares? Apa? Makan. Tahu makan? Gegares. Tahu gegares? Melepok. Tahu melepok? Ngebado. Tuh hampir semua kita tuh pikirannya nggak jauh dari itu tuh. Nggak yang kaya, nggak yang miskin, yang nggak berkuasa, nggak kayak jelata. Otaknya tiap hari pikirannya nggak jauh dari urusan begituan. Mau tidur masih mikirin makan besok. Besok hidup pikirin makan apa lagi. Dan itu bukan cuma orang susah, orang kaya juga sama. Cuman bahasanya doang yang beda. Kalau orang susah ngomong sama lakinya, bang besok kita makan apa? Emang apa neng? Beras udah habis. Itu bahasa orang susah. Kalau orang kaya bahasanya sama, cuman pertanyaannya agak beda dikit. Sama tapi urusannya makan juga. Apa kata dirinya? Bang, besok kita makan di mana? Udah bosan makan di restoran itu mulu. Sekali-kali makan di Fit 2. Itu bahasa orang kaya. Bahasa pejabat, dirinya lagi ngomong, bang, besok makan siapa? Urusannya nggak jauh dari situ. Tapi mikirin apa hakikat hidup, apa makna hidup, nggak mau dia mikir yang begitu. Kenapa saya hidup? Kemana saya akan jalan? Dan sampai kemana batas hidup saya? Lalu setelah mati kita akan seperti apa? Jarang kita mikirin yang begitu. Sehingga hidup kita menjadi lalai dari kewajiban. Punya mata nggak bisa ngeliat, bukan matanya nggak ngeliat, melotot mulu ngeliatin HP, melotot. Dangdut Akademi 5 kalau belum tuntas belum tidur, melotot matanya. Tapi bila disuruh baca Quran, matanya dorongan. Diajak ngaji, ngantuk. Ngeliat cewek cakep, melotot. Jadi bukan nggak bisa ngelihat, yang dimaksud oleh Allah, matanya tidak bisa melihat kebesaran Allah. Kalau ngeliat Quran selamanya nggak jelas, kalau ngeliat duit jelas banget. Jadi ibu saya tanya, ibu lebih sering ngeliat Quran atau ngeliat duit? Paham banget tuh. Padahal itu dikatakan oleh Allah, mereka punya mata, nggak bisa melihat kebesaran Allah.
Mereka punya telinga bisa mendengar, bukan budak, bukan. Tapi telinganya tidak pernah mau menerima nasihat. Kalau dengar dangdut langsung goyang, minimal jempolnya goyang. Tapi kalau dengar nasihat dibilang panas, dengar orang ngaji panas, gelisah. Ini manusia kata Allah, ulaika kal an'am, tidak beda seperti binatang, balhum adal. Bahkan boleh jadi dia lebih buruk, lebih brengsek, lebih jelek dari binatang. Kenapa? Binatang mau belagu kayak apa juga namanya binatang, gak punya otak. Tapi manusia kalau berlagu semau dia padahal dia punya pikiran, kenapa dia tidak gunakan pikirannya dengan baik? Maka itu menjadi penting peringatan bagi kita untuk mengingatkan sejauh mana kita selama ini berkomitmen dengan bertuhan atau istiqomah dalam iman kita. Komitmen bernabi, bagaimana kita istiqomah mengikuti meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujungnya itu lalai. Orang kalau udah lalai, Pak, ini terkait dengan kualitas iman. Dan iman kita memang naik turun. Yazidu bi ziyadati ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu bisa naik seiring naiknya ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman akan drop, akan turun dengan gara-gara maksiat. Sekarang saya mau tanya, iman kita ini lebih banyak naik apa lebih banyak turun? Hah? Bapak imannya lebih banyak naik, lebih banyak turun? Bapak lebih sering di atas apa sering di bawah? Lebih sering mana, di atas atau di bawah? Ngapa jawabnya cengar-cengir begitu? Ngomongnya konotasinya beda ini. Apa Bu? Ibu lebih banyak di atas atau di bawah? Nah, maksud saya iman kita itu lebih banyak naik atau lebih banyak turunnya? Alhamdulillah kalau bapak imannya naik terus, berarti lama-lama jadi wali. Kalau saya secara pribadi saya akui iman saya lebih banyak turunnya daripada naiknya. Jadi enteng saya ceramah di sini, alhamdulillah kalau imannya udah naik terus mah. Jadi nggak usah lagi keras-keras memperingatinya. Cuma cukup dipertahankan amalan yang selama ini udah ada dan imannya udah naik, alhamdulillah. Dan cukup ya. Udah naik mau diapain? Orang yang mau aja imannya turun, masa nasihatin orang yang imannya naik? Hah? Oh ibu masih ya. Saya ngomong sama ibu-ibu aja dah. Ini Bu, gini kalau lagi ngaji begini alhamdulillah iman kita ada naik. Kalau ngaji begini nih, laganya kayak orang bener semua kita. Kalau ngaji, cuman kan di luar pengajian sikap kita suka berubah. Di luar masjid suka berubah, di luar majelis berubah, di luar pesantren berubah, di luar itu semua, di luar majelis-majelis seperti ini tarikan dunia kita sangat kuat, yang membuat kita semakin lalai dari tugas dan kewajiban sebagai manusia kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Lupa kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang ngaku dia beriman tapi sholat saja tidak. Berapa banyak orang aku beriman Ramadan gak puasa. Berapa banyak orang aku beriman tapi ketika berdagang, berekonomi, dia tidak menegakkan hukum ekonomi dalam Islam, yaitu mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Berapa banyak orang aku beriman, dalam rangka berpuasa dia menghalalkan segala cara. Di mana imannya kalau begitu? Maka alangkah baiknya malam ini saya mau sampaikan ada sinyalemen seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham. Ini penting saya sampaikan buat bahan mengukur diri kita masing-masing. Ya ntar 10 poin ini saya mau sebutin semua, perhatikan baik-baik. Lalu kemudian jangan tempelin ke orang, jangan. Ini bukan urusan orang, urusan pribadi kita. Ini 10 ini menjadi parameter, menjadi ukuran kita. Apakah kita ini orang yang sadar atau orang yang lalai? Apakah kita orang baik atau tidak baik? 10 ini bisa jadi ukuran. Kalau yang 10 ini ada pada diri kita, itu artinya malam ini kita diperingatkan oleh Allah bahwa kita harus memperbaiki diri kita. Tapi
Tapi kalau 10 itu udah nggak ada pada diri kita, bersyukurlah pada Allah, alhamdulillah. Dan bagaimana kita pertahankan kebaikan-kebaikan kita agar kita tidak jatuh menjadi hamba Allah yang dikatakan lalai tadi, yang derajatnya bisa lebih buruk dari binatang. Perhatikan baik-baik. 1. Araftumullah walam tu'addu haqqah. Kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi kamu tidak mau menunaikan kewajibanmu yang menjadi haknya Allah. 1. Istilah kata kalau pakai bahasa TikTok nih, kalau bahasa TikTok yang tahun lalu rame, sekarang udah jarang. Ada kalimat yang begini, ngaku doang ganteng tapi lemah. Ada nggak? Ngaku doang cantik tapi ganjen. Saya mau rubah tuh, ngaku doang mukmin tapi nggak sembahyang. Ngaku doang orang Islam tapi pelit. Ada nggak? Itu yang pertama, cuman ngaku timbang ngaku. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kau baca Quran tapi tidak kau amalkan isinya. Padahal Quran adalah pedoman hidup kita. Haram kata Quran harus haram kata kita. Halal kata Quran harus halal kata kita. Hidup kita harus tunduk kepada Al-Quran. Hidup kita harus mengikuti prinsip-prinsip Quran. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku mencintai Rasulullah, tetapi faktanya kau tinggalkan sunnah-sunnah Rasul. Ngaku cinta sama Nabi, tadi lantang ditanya, cinta sama Nabi, cinta. Tapi sejauh mana kita berkomitmen menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malulaha. Kamu ngakunya ingin masuk surga, tapi kamu tidak beramal, kamu tidak mau ibadah, padahal pengen masuk surga. Yang kelima, idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ngakunya ingin selamat dari neraka, tapi faktanya seringkali kau lemparkan sendiri dirimu ke dalam api neraka. Mau masuk neraka enggak? Mau surga? Itu jawaban itu ditanya, mau ke neraka enggak? Enggak. Mau ke surga enggak? Mau. Itu jawaban. Semua jawabnya sama. Jangankan bapak ibu yang masih mau muludan, Jablay aja nggak pernah muludan. Surga pengen. Bajingan tengik lagi mabok nyungsep di kot, angkat tanya, mau ke neraka mau ke surga? Surga. Benar. Jawaban orang nggak ada yang mau neraka, semuanya surga. Tapi faktanya apa? Dia tidak tunduk kepada aturan hukum, dia tidak mau ibadah, dia ngimpi pengen masuk surga, mau nyelonong aja. Memang surga punya bapak moyang ente, nggak bisa, harus konkret. Pengen selamat dari neraka, jauhkan dulu jalan neraka selama kita hidup, supaya nanti tidak menuju ke neraka. Itu baru benar, jangan ngimpi. Ngimpi itu sama dengan orang Yahudi. Demen nggak orang Yahudi di sini? Nggak ada yang demen, tapi lihat sikap Yahudi, walaupun kita nggak pernah ngomong, ternyata sikap Yahudi banyak diikutin oleh kita. Apa kata Yahudi? Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ini tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya semasa seukuran 40 hari. Ketika dulu nenek moyang kami pernah menyembah anak sapi. Selebihnya surga milik kami, kata mereka. Kenapa? Nahnu abnaullah wa ahibba'u. Karena kami ini adalah anak-anaknya Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Nyelonjong banget Yahudi, surga aja kapling buat dia, yang lain masuk neraka semua, termasuk orang kapung nih, neraka semua kata Yahudi. Masya Allah. Maka Allah bilang, tilka amaniyuhum, itu yang begitu, angan-angan doang, angan-angan kosong. Yang dikasih surga siapa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Yang Allah siapkan surga itu adalah orang-orang yang aslama wajhah, orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, lalu dia tunduk kepada Allah. Wa huwa muhsin, ay wa huwa ya'malus shalihat. Orang-orang yang berbuat baik, orang yang melaksanakan amal saleh, orang yang menjunjung tinggi perintah, menjauhkan larangan, itu yang dijanjikan surga dan selamat dari neraka. Nggak cukup makanya kita ngaku-ngaku mukmin,
benci sama Yahudi, tapi pola hidup Yahudi kita ikutin. Apa polanya? Ngaku penghuni sorga. Kalau ditanya ente yang bener, ente mati kemana? Sorga. Ngaji kagak, sembahyang kagak, mau sorga. Yang penting beriman. Iman lu bagaimana ukurannya beriman? Gak sembahyang kagak ngaji mau ke sorga. Yang penting iman tadi. Yakin bener asal ngaku iman. KTP ente dari ke sorga. KTP ente gak pernah berubah. Muslim tuh KTP-nya Islam. Gimana bisa begitu? Makanya kata Ustadz, gigi lu betato. Enak bener mau nyelonong aja. Yang udah ibadah aja masih takut. Ngeri kalau ibadahnya tidak diterima. Khawatir. Yang gak pernah ibadah yakin bener mau ke surga. Itu namanya lah. Yang keenam, idda'aitum ada wata syaitan wa ataqtum. Kamu ngakunya bermusuhan sama setan, tapi faktanya kamu selalu taat dengan ajakan setan dan perbuatanmu sama dengan perbuatan setan. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu. Kamu mengatakan mati itu satu kepastian, tapi mengapa kamu tidak mempersiapkan menghadapi mati? Yang kesembilan, yang kedelapan, dafantum mautakum malam ta'tabiru bihim. Kamu sudah sering nguburin orang mati, tapi kamu tidak pandai mengambil pelajaran bagaimana orang mati dikuburkan. Yang kesembilan, akaltum nikmat rabbikum malam tashkurulah. Kamu sudah banyak makan nikmat Allah, tapi kamu tidak pandai syukur. Dan yang kesepuluh, istagoltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarona uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk melihat aib orang, sedangkan kamu lupa dengan aib dirimu sendiri. Coba periksa, ada 10 tadi. Udah lengkap 10. Coba, yang ada di kita yang mana? Nah, ini paham kagak sih saya ngomong dari tadi? Woi 10 woi tidur. Ibu ngapa melotot aja, saya ceramah. Serem bu, saya diprototin begitu. Pahamin ceramah saya. Pak, woi. Ukurannya 10 tadi itu maksud saya nih, kita mau lihat. Yang saya mau ajak kita semua nih lihat diri kita, berkaca. Saya ulangi ini biar paham. 1, Arabtumullah wa tu'addu haqqah. Ngaku beriman tapi tidak mau tunduk kepada Allah. 1. Yang kedua, qaratumul Quran wa lam ta'malu bihi. Quran cuma dibaca tapi enggak diamalin. Yang ketiga, ngaku cinta Rasul tapi tidak mau ngikutin sunnahnya. Yang keempat, ngaku pengen masuk surga tapi tidak mau ibadah. Yang kelima, pengen selamat dari neraka tapi maksiat mulu. Yang keenam, ngaku musuhan sama setan tapi kelakuan sama sama setan. Yang ketujuh, mati itu pasti tapi gak pernah siap ngadepin mati. Yang kedelapan, sering nguburin orang mati tapi gak pernah ngambil pelajaran. Yang kesembilan, makan nikmat Allah udah sebegitu banyak tapi gak bisa syukur. Dan yang ke-10, sibuk dengan aib orang, gak pernah mampu melihat aib diri sendiri. Itu dari 10 itu yang ada di kita, kira-kira yang mana? Semua. Atau udah gak ada semua? Ada semua. Tadi udah naik, tadi katanya udah naik. Turun lagi gara-gara saya ngomong kok turun bukan naik. Nah itu masalahnya. Saya bilang kalau ngaji begini alhamdulillah lagi naik iman kita, lagi rindu sama surga, takut sama neraka. Gayanya kayak orang benar. Ya Allah, coba lihat nomor 10, saya urut di bawah, dia urut dari bawah nih. Sibuk sama aib orang, gak pernah mau lihat aib diri sendiri. Hidup selalu nyalain orang, suka gibain orang, lihat kelakuan orang buruk diomongin kemana-mana, padahal dia lebih jelek, gitu kan? Si anu dia mah padahal dia lebih selalu melihat salah tuh pada orang, dirinya gak pernah dia salah.
Padahal al-mu'min alladzi ittala ala aibi nafsihi wa lam yansub ahadan minal ibad 'alal aib. Mukmin itu adalah mukmin yang cerdas melihat keburukan pada dirinya dan dia tidak pernah menisbahkan keburukan pada orang lain. Jadi kalau melihat yang buruk, hatta, ini kata ulama tasawuf, hatta kita melihat orang punya salah, orang berbuat salah di depan kita, itu sebelum kita berani melihat kesalahan orang, kita jadikan itu kaca bagi kita. Artinya apa? Kita pernah ngelakuin itu atau enggak? Kita pernah berbuat begitu apa enggak? Kalau ternyata kita pernah berbuat kayak begitu, kenapa kita sibuk dengan kesalahan orang? Kita tidak pernah sibuk memperbaiki diri. Tadi waktu jalan ke sini, mobil itu yang saya tumpangi dipotong sama perempuan lagi main potong aja. Biasa kan mama beloknya kanan, sernya kiri. Orang kalau lagi jalan kemudian kita dipotong begitu jalan, kaget gak kita? Kita salahin gak dia? Kita salahin. Padahal mungkin Pak, itu tadi yang ada di mobil 6 orang isinya, mungkin itu pernah atau sering begitu sebenarnya. Gitu loh. Bener gak? Orang bijak, orang mukmin ketika melihat orang lain salah, dia buru-buru balikin ke diri dia. Ya Allah, saya pernah gitu gak ya? Oh, ternyata sering. Loh, kalau ente sering atau pernah, ngapain ente mencaci maki perbuatan dia? Ente sibuk dengan aib dia. Beresin aja diri ente. Itu peringatan dari Allah. Allah tunjukkan bahwa yang diperbuat oleh dia, lu udah ngerjain duluan, kata Allah. Maka sebelum lu mencaci dia, perbaiki dirimu sendiri. Keren gak gitu? Keren gak begitu? Keren. Ini mas selalu nyalain orang. Ini gara-gara Jokowi, ini gara-gara Jokowi. Lah ngapain men Jokowi salahin apa? Hidup jadi susah. Lalu kan susah dari zaman Pak Hatta emang udah susah. Ngapain nyalain orang? Emang kalau ganti presiden lu bakal jadi bener? Kan enggak. Besok ganti presiden jangan Jokowi, malaikat lu suruh jadi presiden. Taruhnya malaikat jadi presiden. Kalau kita nggak memperbaiki kualitas diri, ya tetap aja kita jadi pecundang, betul? Atau nanti dia jadi presiden setan sekalian. Tapi kalau kita tetap berusaha memperbaiki diri, kita akan jadi baik. Makanya jangan suka nyalain siapa-siapa. Perbaiki saja diri. Bu, perempuan kadang-kadang gibain orang. Kamu, Pok, tahu gak sih Anu? Tahu. Ngapain mah? Belum tahu. Ya belum nanya sama gue. Dia tuh Pok begitu. Hah? Dia begitu? Iya, Pok belum dengar. Baru gue denger ini. Siapa yang sekamat dia? Ibu-ibu ngomong. Padahal dia juga pernah begitu. Tapi pintar ngomongin orang. Kata yang satu, gak boleh ngomongin orang. Nah ini mah bukan ngomongin orang, emang bener. Ini bukan ngomongin, emang bener, kenyataannya begitu. Boh, yang namanya ngomongin orang, mau bener mau kagak itu namanya ngomongin orang. Kalau kita omongin itu bener adanya, itu namanya ghibah. Kalau yang kita omongin ternyata nggak benar, bukan seperti itu nyatanya, itu namanya kedustaan yang amat besar, buhtanun azim. Dosanya juga min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar. Celakanya amal ibu bisa habis gara-gara ngomongin tetangga. Ibu yang capek-capek sholat 5 waktu, ibu yang capek-capek puasa, ibu yang capek-capek pergi haji, capek-capek kemudian umroh, capek-capek sholat duha, sholat tahajud, Senin Kemis puasa. Tapi kalau mesti demen gunjing orang, pahala ibu bisa habis. Ibu yang capek, orang yang dapat pahala. Makanya mendingan orang ngomongin kita, asal kita jangan ngomongin. Perbaiki diri kita. Ngapain sibuk-sibuk memperbaiki diri orang lain? Kita gak kuasa. Betul? Betul. Jadi ngikutin ajaran Nabi, jangan suka melihat aib orang. Kalaupun aib orang terlihat sama kita, timbang dengan diri kita. Kita pernah ngelakuin itu atau tidak? Kalau kita pernah ngelakuin itu, kita perbaiki diri kita. Kalau ternyata kita belum pernah ngelakuin itu artinya Allah ingatkan kita, jangan sampai kita ngelakuin hal yang sama.
Itu namanya al-mu'min. Lawannya al-mahzul, orang yang jadi pecundang namanya. Yang selalu melihat aib itu aib orang, dia nggak pernah lihat aib dirinya. Itu namanya pecundang. Nomor 9, sudah banyak makan nikmat Allah tapi tidak pandai syukur. Nih, kita ini selalu ngaku hidup susah mulu susah. Padahal Masya Allah Bu, sesusah-susahnya orang kapuk dibandingkan kesusahan yang pernah dialami oleh Nabi, nggak ada bandingannya. Ini orang kapuk begini-begini, makannya walaupun ngaku susah, makan mulu. Pagi-pagi nyarap nasi uduk sepiring bentung, kadang masih nambah pakai lontong, kalau nggak gorengan. Siang makan siang di warteg, ditanya satu apa separuh, jawabnya munjung, pakai nambah bakwan lagi. Woi, ntar sore makan lagi aja, pulang di rumah makan sama anak bininya. Udah makan? Alhamdulillah udah makan. Ntar pulang dari sini mindo, makan lagi. Kalau nggak ada makanan di rumah, tukang mie tek-tek lewat diberhentiin lagi aja. Makan mulu tapi selalu ngaku susah. Bila disuruh sedekah ngakunya kagak punya. Tapi kalau buat gegaras ada aja, nggak ada syukurnya. Nih Nabi kita peringati maulidnya, Masya Allah. Nah, sebelum saya maju ke sana, saya mau tanya dulu sama orang kapuk. Sejauh yang Bapak tahu, Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Tuh, gak akur jawabannya. Ibu-ibu saya tanya nih, mau Bapak sekalian ke belakang. Sejauh yang Bapak Ibu tahu, Nabi itu kaya atau miskin? Gua nggak nanya lu, diam. Emak lu yang gua tanya. Kaya atau miskin? Ada yang diam aja takut salah. Ada yang yakin banget miskin. Ada yang pengen menghibur diri, kaya. Jelasin deh. Jelasin nggak? Sebenarnya Nabi itu kaya atau miskin? Di jawabannya nggak akur. Jawabannya nggak akur. Dari dalam juga saya tahu dari jawaban nggak akur. Dengerin. Yang bilang Nabi kaya, dengerin. Yang bilang Nabi miskin, dengerin. Kalau Bapak Ibu selama ini pemahamannya Nabi itu miskin, dengerin saya baik-baik. Makanya baca sejarah, TV mulu ditonton, baca kagak, kenal kagak sama Nabi. Makanya penting bagi kita mulu dan sekali-kali biar kenal sama Nabi kita. Nabi itu kaya atau miskin? Yang bilang Nabi miskin, hati-hati nih, jangan sembarangan. Kita berani bilang Nabi itu miskin. Itu sukul adab namanya sama Nabi. Gak punya adab, gak punya tata krama pada Rasulullah. Bilang Nabi miskin. Bapak tahu, Nabi waktu umur 25 tahun nikah dengan Siti Khadijah. Berapa mas kawinnya? Mas kawinnya Nabi 25 ekor unta. Unta itu kalau kita konversikan dengan kerbau di kampung kita, kerbau dewasa ukuran 40 juta satu ekor, kalau dikali 25 ekor kali 40 juta, itu kan menyentuh angka 1 miliar. Saya mau tanya, kalau ada orang kapuk orang kaya, pernah nggak di kapuk dengar orang kaya ngasih mas kawin 1 miliar? Terus Bapak berani bilang Nabi miskin gitu? Songong bener. Mana ada orang miskin mas kawin 1 miliar? Orang kaya di kapuk aja nggak pernah ngasih mas kawin segitu. Apalagi orang kita sekarang gaya-gayaan doang mas kawin, seperangkat alat sholat dengan Al-Quran. Mau dibayang, pacaran nggak pernah sembahyang. Quran, main perempuan tolong, laki goblok, mas kawinnya Quran. Ya laguan, gaya doang kayak orang Islam. Saya mah kagak keren banget dalam hadir nikah mas kawinnya Quran. Lu nggak perlu pamer-pamer Quran mas kawin. Di mana orang semua punya Quran? Mau lagu apa? Nih ibu ntar punya perawatnya mau mas kawinnya Quran. Belum nggak ada kagak dibaca. Tambahin lagi atuh tolol bener. Saking sengitnya saya itu mah. Kenapa? Itu mah gaya-gaya artis doang modelnya begitu.
Mas kawin mah mendingan minta emas saja sekilo. Lah mumpung jadi janda kaya. Ya udah baca Quran kagak bisa. Mas kawin cuman Quran diceraiin. Ya kata orang Quran gue juga punya di rumah. Kalau emas masih kilo mumpung jadi janda kaya, betul. Jadi Nabi yang bilang Nabi kaya, dengerin. Nabi Dawud bilang, enggak berani bilang Nabi itu kaya. Ini fakta saya angkat sejarah biar paham. Nggak ngomongin harta ini. Nabi Pak, ini informasi langsung dari istri beliau namanya Siti Aisyah. Kenal Bu Siti Aisyah? Sok banget kenal di mana? Takut lagunya. Kenal Siti Aisyah. Kenal di mana emang? Di YouTube kagak ada di YouTube. Siti Aisyah main YouTube. Wih, saya juga nggak kenal, cuman tahu ada riwayatnya. Ibu kita semua, istri Nabi itu ibu kita namanya Ummahatul Mukminin, ibu kita. Kita harus hormati istri-istri Nabi. Itu Siti Aisyah cerita bahwa rumahnya itu pernah 2 bulan dapurnya nggak ngebul, 2 bulan nggak masak. Jangan bayangin orang kampung hari ini 2 bulan kagak masak, tapi kan dia punya gosen, dia punya aplikasi GoFood, ada kan? Mau pesan apa dianterin, nggak perlu ngebul dapur kita. Zaman itu kan belum ada aplikasinya, belum juga ada yang ngirimin. Artinya kalau dapur ngebul itu masak, kalau dapur nggak ngebul berarti kagak. Ditanya sama sepupunya Abdullah bin Zubair, "Lalu selama ini kamu makan apa?" Ya tidak ada yang dimakan kecuali air bening, kadang-kadang ada korma 1-2 butir, dan kadang-kadang tetangga yang punya kambing dia peras susu kambingnya dibagi ke rumah saya. 2 bulan Bu nggak masak. Mana udah orang kaya kagak masak-masak? Masya Allah. Berani bilang Nabi kaya. Itu Siti Aisyah cerita. Yang kedua, putri beliau Siti Fatimah. Ini akurat informasi, hadisnya sahih. Siti Fatimah itu anak yang menjadi belahan jiwa Rasul. Maka ketika beliau kawin dengan Sayyidina Ali, dipesan Sayyidina Ali, "Jangan kau sakiti putriku. Siapapun membuat Fatimah kecewa berarti mengecewakan aku. Siapapun menyakiti dia berarti menyakiti aku." Maka Sayyidina Ali sangat tidak berani menyakiti Siti Fatimah. Siti Fatimah hidupnya juga susah dengan suaminya Sayyidina Ali. Jarang makan. Suatu saat Siti Fatimah, suaminya pulang bawa gandum kasar lalu dibuat menjadi roti. Begitu roti sudah ada di rumah dia, sudah matang itu roti, dia ingat sama bapaknya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepotong roti itu dibawa ke rumah Rasulullah. Di hadapan Nabi, dia persembahkan roti kepada ayahnya. Apa kata Nabi? "Wahai putriku tercinta, sepotong roti ini akan masuk ke dalam perut ayahandamu setelah perut ini tidak pernah masuk apa-apa selama 3 hari. Gak makan. Apa? Segitunya gak makan, gak pernah ngeluh. Tetap bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan agama yang Allah kasih. Dan agama mengajarkan setiap orang dalam kesulitan cukup disikapi dengan sabar, nggak usah ngeluh. Agama mengajarkan ketika kita berpunya atau berlebih, kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Itu agama. Padahal kalau Nabi mau kaya, nggak susah-susah kayak suami ibu, suntang sumbel, jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banding tulang, malam banding bini. Nggak usah. Nabi kalau mau kaya, riwayatnya Imam Busiri itu senandungkan dalam bait-bait syairnya. Warawadatul jibalus summu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami.
wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'ala al-'isam wa kaifa tad'u ila dunya daruratan daruratuman lam laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. 3 bait saya itu menjelaskan kepada kita betapa Nabi pernah ditawarkan Bukit Tihama diwujudkan dalam bentuk emas, menyapa Nabi, menawarkan kepada Nabi bukit itu untuk Nabi, emas, bukit emas, bukan bukit batu, emas itu tanahnya. Tapi Nabi menolak, Nabi gak mau. Nabi lebih memilih hidup dalam keadaan serba kekurangan. Apa yang Nabi inginkan? Ini petunjuk bagi kita bahwa kita bisa bahagia dalam kondisi apapun selama kita punya agama. Yang dengan agama itu kita tahu kapan kita harus bersyukur dan kapan kita harus sabar. Itulah jalan bahagia manusia. Orang bahagia bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena hartanya banyak. Kita mau senang hidup Pak, nggak nunggu hidup pengen senang, nunggu punya duit banyak baru bisa senang. Enggak sebenarnya. Emang siapa bilang orang duitnya banyak hidupnya bahagia? Enggak. Justru orang yang duitnya banyak hidupnya lebih gelisah. Mau tidur aja susah, orang kaya mah ribet dia kalau mau tidur orang kaya. Udah ngantuk banget pengen nyeret-nyeret sendal ngunci pintu pagar. Pintu pagar udah kekunci, dibalik lagi kunci pintu depan. Habis kunci pintu depan masuk ke kamar, kunci pintu kamar. Udah lelah banget, udah rebah, inget jendela samping udah dikunci, bangun lagi. Kudu rapat dulu baru bisa tidur orang kaya. Nggak tenang hidupnya. Coba orang susah mah, asal katanya mau tidur baru angkop sekali gue nyender di tiang pules. Udah mikirin kunci pintu pagarnya juga kagak ada. Ada bencana juga dia nggak khawatir orang yang ngontrak. Yang khawatir mah yang punya kontrakan. Wah orang susah mah hidupnya aman aja. Kayak balang terbang kemana aja bodo amat. Nih kapuk nih umpama nih terjadi bencana tsunami dari laut nyampe ke sini semua. Orang pada kabur, rumah dibawa kabur nggak? Kan kabur semuanya, kaya yang suruh kabur bareng. Yang kehilangan banda siapa? Orang kaya yang kontrak. Aman hidup yang susah. Makanya itu menyantai aja. Mau bahagia nggak usah nunggu kaya. Syukuri nikmat Allah. Apa ada? Adanya, nggak usah menghayal. Pengen makan ini, makan itu. Apa yang ada nikmati yang ada. Genjer ada, lawatin genjer dengan baik. Masak genjer dengan semangat penuh cinta, sajikan dia. Makan bersama keluarga itu genjer. Insya Allah kalau kita ikhlas kita redo, genjer, rasa genjer. Tapi kan enakan daging Pak Ustad. Daging sama genjer bedanya emang berapa senti? Paling juga 5 senti doang. Emang jauh jaraknya genjer sama daging 5 senti doang. Bedanya waktu ciplak doang di mulut, lewat tenggorokan genjer sama daging sama. Saya pastiin sama. Asal lewat tenggorokan genjer sama daging sama, nggak ada bedanya. Keluarnya pun judulnya sama. Iya cuma 5 senti doang jaraknya. Iya cuma 5 senti. Lu gimana? 5 senti doang itu rasa. Masa yang kayak gini kau gadaikan imanmu hanya gara-gara pengen makan daging kau lupa sholat nyari duit sumsang sumbel? Hah? Gara-gara cuma 5 senti kayak begini kau ambil barang haram yang melemparkan kamu ke dalam neraka nantinya. Bodoh banget kita kan. Masa untuk belain yang 5 senti begini nih Anda terpaksa menipu, merampok, berjudi. Masya Allah. Hanya karena pengen makan daging, hanya pengen dapat makan enak. Mohon maaf, kalaupun orang kaya bisa beli makanan enak Pak, ini faktanya jangan dibantah. Mohon jangan dibantah. Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli namanya enak makan. Saya pastikan itu. Paham maksud saya? Orang kaya bisa beli yang namanya makanan, tapi orang kaya nggak bisa beli enak makan. Emang enak makan punya orang kaya? Bukan. Enak makan tuh punya orang sehat. Yang kedua enak makan punya orang lapar. Bahkan kalau dia sehat makan apa juga enak.
Makan singkong enak, makan roti oke. Badan lagi nyemil kacang enak. Biji asam gurih. Kalau lagi betul? Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya gak bisa beli yang namanya enak. Enak makan milik siapa? Milik orang lapar. Orang asal lapar juga makanannya juga enak. Sekarang saya mau tanya, yang lebih sering lapar orang kaya atau orang susah? Oh, hidup orang susah. Pokoknya orang susah makan apa enggak enak orang susah mah. Wih, bentar-bentar enak orang susah. Saya bergaul sama orang kaya, makanannya, kalau makan di meja itu segala macam lauk ada. Mencolek-colek doang nasi, seujung sendok, lauk ini dicobain, nggak habis ambil lagi yang lain, ambil lagi. Ya Allah, banyak yang kebuang daripada yang kemakan. Tapi lihat orang susah kalau makan, kalau bakul belum terguling, belum berhenti. Ternyata yang Allah kasih enak itu semua orang-orang susah dikasih enak sama Allah. Alhamdulillah. Orang susah kalau makan sampai cobek-cobeknya dikeluarin. Nyambel kan dicobek, cobeknya dikeluarin. Itu bukan gaya makan sebenarnya orang susah mah. Sambal ditaruh cobek karena piringnya nggak ada, udah kehabisan, hanya cobeknya di bawah. Orang susah ngeliat orang kaya, ngeliat orang susah makannya semangat kayak begitu, sampai suapnya suap dakong. Biasanya dilihat itu sambalnya ada di cobek. Sekarang jadi gaya makan, style orang makan restoran mahal, rata-rata cobeknya dikeluarin di meja makan. Itu niru cara orang susah makan sebenarnya. Padahal itu orang susah makan bukan gaya itu mah. Itu cobek dipakai karena piringnya kagak cukup. Orang kaya saking pengen enak niru cara orang susah makan. Hidup orang susah. Ternyata yang orang susah pada pengen gaya hidup orang kaya. Orang kaya malah niru orang Susah. Makanya gak usah ngeluh, hidupnya sama aja. Nabi ajarin sama kita, justru dunia ini sering membuat manusia jadi error, jadi koslet. Jabatan bisa menghinakan orang, harta bisa menghinakan orang. Berapa? Orang koslet. Orang koslet. Terus ini, terus saya saking semangatnya begobius nih ke saya nih drama ini, masya Allah. Mana kipas? Emang tempatnya juga lumayan panas. Ini juga semangatnya luar biasa. Padahal ini udah malam Senin itu tenaga udah tinggal sisa-sisa sebenarnya ini. Dari istirahat dulu, dari malam Jumat ini non-stop sampai ketemu malam Senin, mau istirahat dulu, bini belum colek-colek. Hah? Nah, udah capek. Itu Nabi ngajarin sama kita, mau bahagia nggak kudu-kudu kaya, asal bisa syukur kepada Allah, bisa sabar ketika susah, dijamin bahagia dunia. Yang penting punya iman. Siapa yang bisa syukur? Orang beriman. Siapa yang bisa sabar? Orang beriman. Maka kunci bahagia ada di dalam iman yang sempurna. Itu aja. Itu yang diajarkan Nabi sama kita. Kalau pengen kaya, pengen silahkan, tapi tempuh jalan yang halal, jangan barang haram. Mohon maaf Bapak, Pak, uy. Bahayanya barang haram kalau kita makan. Khawatir nggak kalau kemudian kita abaikan prinsip iman kita, mengatakan haram itu haram? Itu berbahaya dan gilirannya bisa Allah cabut iman kita. Takut nggak kira-kira? Hati-hati, dan bahayanya orang makan barang haram. Saya sebutin satu-satu. Ini biar ibu paham sama suaminya, bilang jangan sekali-kali Pak bawa pulang barang haram kemari. Pantang bagi aku dan anakmu untuk makan barang haram. Kenapa? Bahayanya luar biasa. Yang pertama, barang haram itu tidak akan diterima ibadah orang yang memakan barang haram. Tidak diterima ibadahnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Artinya barang yang haram
ibadah kita tidak diterima. Satu. Yang kedua, doa tidak akan diijabah. Nabi ceritakan dulu, rajulun as'as akbar. Ada orang yang kusut kemudian berdebu. Bahasa kitanya itu orang udah benar compang-camping, menampakkan kesusahan dan kemiskinannya. Wa yamuddu yadayhi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit. Wa yaqulu ya Rabb, dia berdoa kepada Allah. Dia menyebut nama Allah, ya Tuhan, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Nabi, wa mat'amhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu. Makanannya dari barang haram, pakaiannya pun barang haram, dan dia diberikan barang haram, dia terima saja. Kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diijabah oleh Allah? Pastikan orang yang berani makan barang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah. Serem gak? Yang berikutnya, keharaman tidak berhenti dengan haram, ada efek turunannya yang namanya haram. Kata ulama, idza akaltal halam, idza akaltal haram, asaitallah syi'ta am abaita. Kalau kamu berani memakan barang yang haram, ujungnya kamu pasti akan maksiat kepada Allah. Mau atau tidak mau, kau akan terdorong melakukan maksiat gara-gara barang haram sudah masuk ke dalam tubuhmu. Sebaliknya, wa idza akaltal halal, kalau kamu hanya makan barang yang halal saja, ata'tallah, maka kamu akan taat kepada Allah, kamu akan tunduk kepada Allah. Syi'ta am abaita, mau ataupun tidak, barang halal akan menuntun kita pada ketaatan kepada Allah. Itu baru berapa tuh? 3. Yang keempat, ini nyampaikan rasa. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang paling pantas menjadi tempat pembakaran bagi dirinya. Satu luqmah, satu suapan yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam mulut kita, lalu berubah menjadi daging dan darah, menjadi darah merah, darah putih, menjadi tulang, menjadi rambut, menjadi kuku, bercampur di tubuh kita. Gak bakalan tubuh kita nanti bakal masuk ke dalam sorga. Sorga tempat orang-orang suci. Kita kotori diri kita dengan barang haram. Maka kata Nabi, siapa orang memakan barang haram, maka neraka menjadi tempat pembakaran baginya. Jelas? Jelas? Haram tuh banyak macam-macamnya. Bukan cuma makan babi doang haram, bukan. Bohong haram gak? Nyari duit bohong haram gak? Saya ngomongnya di pasar nih, belak-belakan aja apa adanya. Orang dagang kadang-kadang, Masya Allah, dagangnya apa? Timbangan diganjel, takaran ditonjok bawahnya sampai cedok, seleter nggak cukup, sekilo nggak cukup. Padahal dia jujur, berkah. Walaupun untung nggak gede, tapi berkah. Tapi dia gara-gara tonjok itu takaran, dia ganjel itu timbangan. 1 kilo harga 10 on, tinggal 8 on. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin, celaka tukang-tukang dagang. Bodoh amat saya undang ceramah di sini, salah yang undang makanya. Saya mah belak-belakan apa? Celaka tukang dagang. Dengerin tukang dagang. Kenapa kata celaka? Tukang dagang yang curang, yang apabila naker nimbang buat dirinya minta cukup, tapi kalau nak nimbangin orang lain selalu murah. Tuh, udah siapin jahanam, udah disiapin jahanam. Gak usah bikin rumah mewah di kampung, nggak usah. Udah disiapin neraka yang cuma diulang tinggi, bakal ditambus tuh. Pak Ustadz, kan saya ngambil 2 on doang, Pak Ustadz. Masa Tuhan tega? Yang 8 kan halal, Pak Ustadz. Itu 2 on doang saya ngambilnya. Iya 2 on nimbangnya sekilo. Kalau 1 hari 200 kilo, berarti udah berapa ente nyolongnya? 200 on, berarti berapa? 20 kilo. Sehari 20 kilo dagangnya 30 tahun, hitung. Ngeri gak? Makanya agama itu pedoman hidup bagi kita. Ya namanya peringatan nih Pak. Namanya juga peringatan. Kalau pengen yang enak-enak mulu judulnya roba, rayuan maulid. Namanya peringatan jadi peringatan.
Wah, apa yang begitu pedagang doang? Enggak, tuh pejabat juga sama, yang korup uang rakyat sama. Pegawai yang suka mainin absen sama, karyawan juga sama. Siapa aja yang bukan miliknya diambil haram. Kena tuh ancaman yang 4 tadi, kena. Termasuk ustadz juga kena sama. Emang pejabat doang? Emang pedagang doang? Petani sama juga. Tuh suka mapas galengan siapa emang? Dulu di kampung galengan lebar-lebar, kita lari, kita jalan dan segalangan lari, kita nggak keceblok karena lebar galengannya. Ngapa sekarang galengan pada tipis-tipis banget? Siapa yang ngambil? Petani. Tanah orang digeser. Betul? Betul? Ustadz juga sama. Kalau zolim, ada yang zolim? Ada. Banyak soto bener. Kayak tahu aja. Iya kalau salah, pokoknya siapapun yang salah. Siapapun bisa berpotensi menjadi salah. Saya ngomong juga berpotensi salah. Saya juga dagang. Tapi kalau saya curang, kena saya hukuman. Semua kita Pak, nggak ada yang lepas dari hukuman kalau kita salah. Tapi kalau kita benar, Allah sudah bukakan pintu surga. Kalau kita salah, pintu neraka. Jadi ngomong begini saya bukan dengan tidak resiko, sebenarnya bukan saya juga sama. Jadi Ustadz pakai DP, kalau nggak di DP-in nggak jalan. Ini jual apaan? Saya jangankan DP saya, ya, minta panjer, tunai, saya di DP, gua kambing lu DP tentang gua punya jenggot. Nggak ada, saya nggak kenal DP. Nggak bisa saya sedekah. Nggak, orang lain nggak perlu tahu. Iya jadi nyantai itu, orang DP kamu senang aja dulu, alhamdulillah, doa lagi aja. Saya mah hidup saya begini banget Pak Ustadz, nggak rasanya aja dewek apa jadi sama gua. Itu rasa. Bu, syukuri yang ada, nggak usah nyari yang kagak nikmati yang ada. Jangan suka membanding-bandingkan dengan nikmat orang lain. Bahagia itu ada dalam iman dan pengejawatan iman, yaitu amal soleh, ibadah yang diterima banyakin. Ibadah kagak, iman juga tipis, tidak susah maka teriak-teriak angkat tangan ya Allah, ya Masya Allah, ini hidup begini amat Masya Allah. Masya Allah. Ayatnya berat, iya karena kudu, iya karena yuk tunduk dulu, baru Allah kasih kamu tolong, lu tunduk. Allah kasih, tunduk enggak minta doang, gua yang kagak ya lo. Itu gua saya Allah juga dalam sholat ada apa? Robbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini. Apa yang nggak tercover dengan doa kita yang 8 itu coba? Semua udah dari situ. Gua yang kagak kayak lo, ya apa lo? Bila susah dapat musibah, kebakaran, masalah. Kemarin lagi senang, nggak ada juntrungannya. Biar susah aja pakai ngeluh sama tuh. Kayak orang bener lagu. Terus ini orang beriman diajarkan oleh Allah hidup itu visinya kudu jelas. Ya, dan target hidup kita sampai kapan? Sampai mati. Maka itu Nabi larang kita lupa sama mati. Justru Nabi perintahkan kita banyak-banyak ingat mati. Akhiru dzikra hazimil ladzat, perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan. Apa? Mati. Yakin bakal mati kita? Yakin bakal mati? Yakin, nggak ada yang nggak yakin mati. Cuma masalahnya kita selalu nggak siap ngadepin mati kan? Lebaran siap nggak? Kalau lebaran buat lebaran itu siap. Dari bulan Syawal udah ariskan sembako. Dari bulan Syawal udah nabungin buat pulang kampung.
Padahal kan dia belum tentu ketemu sama lebaran. Bisa jadi besok wis muludan mati, siapa tahu. Tuh. Ya? Hah? Jadi saya tanya begini, mati buat kita pasti nggak? Pasti nggak? Lebaran kita pasti ketemu lebaran atau enggak? Belum tentu. Belum tentu kan? Kan aneh gitu. Mati yang pasti kita nggak siapin, lebaran yang belum tentu kita siapin. Coba pikir halus-halus. Hah? Lebaran apa siapnya yang tinggal di kampung, yang merantau di kampung nih kan udah siap buat pulang lebaran itu besok bulan Ramadan, pulang kampung disiapin semuanya, ditabung segala macam buat ngadepin lebaran, puasanya udah pakai arisan sembako segala. Besok bulan Rejab tuh Kang Ridi tuh ini udah pada keliling, udah siap-siap ngeriditin bajunya. Ibu ngambil aja lagi 2 pasang, padahal yang kemarin belum lunas karena bersiap ngadepin lebaran. Saking semangatnya lebaran yang belum tentu kita ketemu, tapi mati yang pasti ketemu. Kita seringkali tidak mempersiapkan diri menghadapi mati. Maka itu Nabi perintahkan kita sering-sering ingat mati. Orang kalau ingat mati, insya Allah ibarat kendaraan remnya pakem. Kendaraan kalau remnya pakem, walaupun kita ngegas mulu, siap kadang-kadang jam berapa aja, kapan aja kita harus ngerem karena rem pakem. Ini dari Kapuk nih mau ke Grogol, ada mobil BMW Pak, remnya blong. Di sebelahnya ada odong-odong, remnya pakem. Bapak naik yang mana? Semangat banget yang odong-odong. Kalau saya pilih BMW Yang pakem. remnya saya dandanin. Nah, ini peringatan Maulid tentang dandanin rem kita. Hadir ke pengajian dananin rem kita. Iya, iya gitu. Menyadarkan diri kita hidup ini ada batasnya. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Ya, walaupun kita belum siap mati, Bu. Tapi kalau kita siapin, insya Allah kapan aja mati, insya Allah kan gak ditanya lagi lu siap apa kagak. Makanya percuma kita bertanya siap, ya percuma nanya juga. Orang mati maka kayak nanya siap apa kagak. Ada Isam sih ngobrol sama kita, subuh udah mati. Kan bisa ibu mati duluan saya belakang. Ya bisa kan? Masya Allah. Bisa situ duluan saya belakangan, atau saya belakangan bapak duluan. Bukan kalau saya ustadz, para ustadz di sini di mana saja tuh selalu mikirin umat. Jadi kalau ibu mati duluan, ustadz masih pada hidup, ibu untung. Masih ada ustadz yang nyolatin jenazah, masih ada ustadz yang pada doain, tahlilin. Coba kalau ibu mati, ustadz pada mati duluan, ibu belakangan, nanti ada tinggal preman dulu preman coba ini apa? Makanya doain ustadz umurnya pada panjang. Ini romannya barang kagak mau mati nih orang. Ini tampangnya tampang buta semua hidup ini. Kagak mau mati ya. Saya bisa bilang begitu Bu, kenapa? Karena doa ibu pasti saya nggak tahu, tapi saya yakin itu. Ibu selalu minta panjang umur kan. Doa setiap saat, siang malam, doanya nggak pernah lupa, namanya minta panjang. Minta panjang umur itu apa maksudnya? Jangan buru-buru mati. Jadi orang minta panjang umur sebenarnya minta supaya jangan. Dan yang minta panjang umur itu bukan cuma anak-anak muda begini. Kalau anak muda minta panjang umur karena masih banyak cita-cita. Nenek maki-aki doanya minta panjang. Dan dia nggak pikirin akibatnya kalau umurnya dikasih kepanjangan. Neneknya udah 80 masih minta panjang umur, jadi kasih lagi 80 coba. Kebayang repotnya coba. Umurnya 80 aja udah sempoyongan jalan. Dikasih umur 160. Aduh. 80 aja makan kacang dioper sana oper sini kagak halus. Hah? Bangun tidur sempoyongan, batuk nyari tiang. Nah kalau umurnya kepanjangan coba. Apa resikonya dia mau tanggung? Betapa sepinya dia hidup. Kenapa? Karena orang mati semua, dia mau komponasi apa? Tapi yang namanya kita ini kalau mau mati nggak tahu sih pokoknya. Yang penting kalau panjangin umur, gitu kan?
Dan yang minta panjang umur bukan cuma orang kaya. Kalau orang kaya minta panjang umur nggak repot-repot amat, nggak ngenes ya mah orang kaya minta panjang umur, nggak repot-repot amat. Lo orang susah pakai minta panjang umur tuh, umur 60 dikasih lagi 60, mana ngontrak? Coba dah, mau kagak capek bayar kontrakan 120 tahun. Lah orang susah minta panjang umur, kalau doanya dijawab kan berarti bangsatnya makin lama. Tapi dasar manusia namanya kagak mau mati, udah gak mau tahu risikonya apa, yang penting jangan. Bener kan? Iya, itu minta panjang umur kan berarti kagak mau mati. Udah paham-pahamnya. Semua kan begitu, termasuk saya minta panjang umur. Padahal umur itu Pak nggak penting panjangnya, tapi penting kualitasnya. Maka kalaupun kita minta panjang umur, ya minta dipanjangin maslahatnya. Panjang umur doang kalau maksiat mulu mau ngapain? Makanya doa yang Nabi ajarkan, Allahumma alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah kebaikan-kebaikan saya, sehingga ketika saya mati dosa sudah habis, yang ada tinggal baik, sehingga kita masuk surga. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian sebagai pemutus segala keburukan. Daripada panjang umur dosa makin banyak, ya mati muda-muda kan dosanya dikitan. Gitu, orang beriman mah ada jeleknya, mati pendek umur panjang umur juga nggak ada buruknya orang beriman mah, insya Allah. Udah ya, capek banget udah ini. Lanjut aja. Udah pada paham udah intinya begitu. Ya, mudah kita ingin memperbaiki diri kita, mengingatkan diri kita sejauh mana kita beriman kepada Allah, dibuktikan dengan ketaatan kita menerima hukum Allah. Namanya imtitsalul awamir wa tinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah, menjauhkan segala larangan. Lalu kita bernabi dengan Nabi Muhammad adalah bagaimana kita meneladani Nabi dalam hidup kita ini. Dalam segala hal, bukan cuma segala hal ngikutin contohnya saja, ngikutin sunnahnya, termasuk segala hal meneladani pola hidup Nabi. Nabi gak kudu-kudu kaya, tapi Nabi mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi lain. Umatnya pun ikut mulia kita karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kita beruntung Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena umat-umat lain pun iri dengan keutamaan dan kelebihan kita umatnya Nabi Muhammad. Bahkan malaikat-malaikat di langit, para nabi-nabi terdahulu ketika mengetahui kelebihan umat Nabi Muhammad, mereka semuanya ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Musa alaihissalam itu pernah minta ke Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Saking mulianya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa nggak jadi umat Nabi Muhammad bu, tapi kita malah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahnya gampang, ngikutinnya yang rada susah. Maka kudu sungguh kita niat dalam hati kita untuk sesungguh-sungguhnya menjalankan ajaran agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah ampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Allah perbaiki amal perbuatan kita. Allah perbaiki kelakuan kita. Allah perbaiki fitrah kita. Allah perbaiki sikap hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki rumah tangga kita. Allah perbaiki keadaan bangsa dan negara kita. Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya, fitnah dan bencana. Bi barakati suratul Fatihah. Ada yang doa? Ada. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.